Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran kita Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab untuk para pentutur kata selain bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada tema pembahasan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Al-hurufu al-qamariyatu wal hurufu asyamsiyah, yaitu huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Jadi huruf itu ketika didahului dengan alif lam, seperti ini, huruf ketika didahului dengan alif lam itu dibagi menjadi dua, yaitu huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Apa itu huruf qamariyah dan apa itu huruf syamsiyah? Huruf qamariyah yaitu manakala huruf itu kemasukan alif lam seperti ini, itu alif lamnya itu dibaca. Alif lamnya dibaca, alif lamnya terdengar. Alif lamnya akan terdengar ketika dibaca, alif lamnya akan terdengar. Contohnya seperti ini. Al-abu. Al-abu artinya bapak. Al-abu. Al-abu. Terdengar. Alif lamnya terdengar. Karena huruf qamariyah itu ketika kemasukan alif lam, maka alif lamnya itu terdengar saat dibaca. Contohnya al-babu. Al-babu. Ba didahului dengan alif lam. Huruf ba didahului dengan alif lam, maka alif lamnya itu terdengar saat dibaca. Huruf qamariyah itu jumlahnya ada 14. Begitu juga dengan huruf syamsiyah, juga ada 14. Kemudian pembagian yang kedua adalah huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah. Maka huruf syamsiyahnya itu kebalikan dari huruf qamariyah. Huruf syamsiyah kebalikan dari huruf qamariyah. Huruf syamsiyah yaitu huruf-huruf tatkala didahului dengan alif lam, kemasukan alif lam atau didahului dengan alif lam, maka alif lamnya itu tidak terdengar saat dibaca. Alif lamnya itu tidak terdengar saat dibaca. Contoh seperti ini, huruf ta. At-tajiru. At-tajiru. Alif lamnya tidak terdengar saat dibaca. Bacanya bukan al-tajiru, tapi at-tajiru. At-tajiru, alif lamnya tidak terdengar saat dibaca. Jadi ketika ada huruf-huruf kemasukan alif lam, maka alif lamnya langsung diidghamkan, dimasukkan ke huruf tersebut. Dan salah satu tanda huruf syamsiyah biasanya tandanya itu ada tasydid. Tandanya ada tasydid. Nih ada tasydid. Kemudian ini juga ada tasydid. Ada tasydid. Ada tasydid. Dan adapun huruf qamariyah tidak ada tasydidnya. Tidak ada tasydidnya. Itu tadi perbedaan antara huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Huruf qamariyah adalah huruf-huruf yang ketika dimasuki alif lam atau didahului alif lam, maka alif lamnya itu terdengar saat dibaca. Dan adapun huruf syamsiyah yaitu huruf-huruf yang ketika kemasukan alif lam tidak terdengar saat dibaca. Langsung masuk pada huruf tersebut. Baik, mari kita sama-sama membaca huruf qamariyah terlebih dahulu. Huruf qamariyah terlebih dahulu. Yang pertama, al-abu. 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 Artinya bapak. Alif lamnya terdengar saat dibaca. Al-abu artinya bapak.
Kemudian yang kedua, al-babu. Al-babu, pintu. Al-babu, pintu. Alif lamnya terdengar saat dibaca. Kemudian yang ketiga, huruf jim. Huruf jim. Al-jannatu. 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 Alif lamnya terdengar saat dibaca. Al-jannatu. Kemudian yang keempat, ha. Al-jannatu artinya surga atau bisa juga diartikan taman. Al-himaru. Al-himaru. Alif lamnya dibaca. Alif lamnya dibaca. Apa artinya al-himar? Al-himar kemarin keledai. Al-himaru artinya keledai. Alif lamnya dibaca karena termasuk huruf qamariyah. Al-khubzu. Al-khubzu. Al-khubzu artinya roti. Artinya roti. Alif lamnya dibaca, terdengar saat dibaca karena ini termasuk huruf qamariyah. Al-ainu. Al-ainu artinya mata. Alif lamnya terdengar saat dibaca. Alif lamnya terdengar saat dibaca. Artinya mata. Al-ghoda'u. Al-ghoda'u. Alif lamnya terdengar saat dibaca. Karena ini termasuk huruf qamariyah. Al-ghoda'u artinya makan siang. Al-ghoda'u artinya makan siang. Kemudian berikutnya, al-famu. 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 Alif lamnya terdengar saat dibaca. Karena ini termasuk huruf qamariyah. Artinya mulut. Al-famu artinya mulut. Kemudian berikutnya qaf. Al-qamaru. Al-qamaru. Artinya bulan. Al-qamaru artinya bulan. Alif lamnya terdengar saat dibaca. Al-kalbu. Anjing. Artinya anjing. Al-kalbu. Artinya anjing. Al-kalbu. Anjing. Alif lamnya terdengar saat dibaca. Alif lamnya terdengar saat dibaca karena termasuk kaf, termasuk huruf qamariyah. Al-ma'u. Al-ma'u, air, artinya air. Al-ma'u, artinya air. Alif lamnya dibaca karena alif lamnya terdengar karena ini termasuk huruf qamariyah. Al-waladu. Al-waladu, artinya anak laki-laki. Al-waladu, anak laki-laki. Al-hawa'u. Al-hawa'u, artinya hawa, cuaca. Al-hawa'u, cuaca. Ada kosakata baru, al-hawa'u artinya cuaca. Al-hawa'u, cuaca. Alif lamnya terdengar saat dibaca. Karena ini termasuk ha, termasuk huruf qamariyah yang mana kala didahului dengan alif lam, maka alif lamnya terdengar saat dibaca. Al-yadu. Al-yadu, tangan. Al-yadu, tangan. Al-yadu, tangan. Alif lamnya terdengar saat dibaca karena ini termasuk huruf qamariyah. Kemudian kita baca yang huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah. Apa huruf syamsiyah tadi? Huruf syamsiyah adalah huruf yang apabila kemasukan didahului dengan alif lam, maka alif lamnya tidak terdengar saat dibaca. Alif lamnya tidak terdengar saat dibaca, tapi langsung masuk ke huruf tersebut. Dan hurufnya itu didahului ada tanda tasdid, ada tanda tasdidnya ini. Kita baca huruf syamsiyah. At-tajiru. At-tajiru, pedagang. At-tajiru, pedagang. At-tajiru, pedagang. Jadi nggak boleh bacanya al-tajiru, nggak boleh bacanya al-tajiru. Nggak boleh alif lamnya terdengar saat dibaca, tapi harus jangan terdengar, langsung dimasukkan. Bukan cara bacanya bukan al-tajiru, tapi at-tajiru. Kemudian yang kedua, as-saubu. As-saubu, baju. As-saubu, baju.
Jangan bacanya al-thaubu. Al-thaubu. Jangan, ini salah. Tapi bacanya as-thaubu. Alif lamnya tidak terdengar, harus tidak terdengar saat dibaca. Kemudian addiku, ayam jantan. Addiku, ayam jantan. Addiku, ayam jantan. Ini ada tasdidnya. Kemudian alif lamnya tidak terdengar saat dibaca. Bacanya jangan aldiku. Aldiku. Ini salah. Ini salah. Tapi bacanya addiku. Bukan aldiku, tapi yang benar addiku. Kemudian berikutnya az-zahabu. Az-zahabu artinya emas. Az-zahabu artinya emas. Jangan bacanya al-zahabu. Al-zahabu. Salah. Salah. Tapi bacanya az-zahabu. Bacanya az-zahabu. Artinya emas. Kemudian ar-rajulu. Ar-rajulu. Huruf ro, berikutnya huruf ro. Ar-rajulu. Alif lamnya tidak terdengar saat dibaca karena langsung masuk huruf ro dan ada tanda tasdidnya. Jangan bacanya al-rajulu. Al-rajulu. Ini salah. Ini salah. Tapi bacanya langsung dimasukkan ke huruf ro. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Kemudian huruf zai. Az-zahratu. Az-zahratu. Az-zahratu artinya bunga. Az-zahratu artinya bunga. Jangan bacanya al-zahratu. Al-zahratu. Salah. Tapi yang benar langsung masuk. Alif lamnya tidak terdengar. Alif lamnya tidak terdengar saat dibaca. Az-zahratu. Kemudian berikutnya as-samaku. Huruf sin. As-samaku. Bacanya bukan al-samaku. Al-samaku. Tapi langsung masuk ke huruf sin. Alif lamnya tidak terdengar. Tidak terdengar saat dibaca. As-samaku. Artinya ikan. Berikutnya, selanjutnya. Shin. Huruf shin. Yaitu asyamsu. 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 Bukan bacanya al-samsu. Al-syamsu. Bukan. Ini salah. Tapi asyamsu. Langsung masuk ke huruf shin. Langsung masuk ke huruf shin. Karena ini termasuk huruf syamsiyah. Artinya matahari. Asyamsu artinya matahari. As-sadaru. As-sadaru. Bukan bacanya al-sadaru. Bacanya bukan al-sadaru, tapi as-sadaru. As-sadaru. Artinya dada. Artinya dada. Langsung masuk huruf sod. Langsung masuk huruf sod. Ad-dhaifu. Ad-dhaifu. Tamu. Ad-dhaifu. Tamu. Ad-dhaifu. Tamu. Bukan bacanya al-dhaifu. Bukan. Salah. Tapi cara baca yang benar, ad-dhaifu. Langsung masuk ke huruf dot. Langsung masuk ke huruf dot. Kemudian huruf to. At-talibu. 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 Yaitu pelajar. Yaitu pelajar. Pelajar laki-laki. Bukan cara bacanya bukan al-talibu. Bukan al-talibu. Tapi at-talibu. Alif lamnya harus tidak terdengar saat dibaca. Adz-dhahru. 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 Artinya punggung. Adz-dhahru artinya punggung. Jangan bacanya al-dhahru. Al-dhahru. Salah. Ini cara membaca yang salah. Tapi cara pembaca yang benar langsung masuk ke huruf do. Adz-dhahru. Adz-dhahru artinya punggung. Berikutnya al-lahmu. Al-lahmu. Al-lahmu artinya daging. Al-lahmu artinya daging. Bacanya bukan al-lahmu, bukan. Oh ya, ini karena hurufnya sama-sama lam, jadi langsung masuk ke huruf lam yang kedua. Al-lahmu. Al-lahmu. Langsung masuk ke huruf lam yang kedua. Kemudian huruf berikutnya huruf nun. An-najmu.
An-najmu. An-najmu artinya bintang. An-najmu artinya bintang. Bukan bacanya al-najmu. Al-najmu. Bukan. Ini cara baca yang salah. Cara baca yang benar adalah langsung masuk ke huruf nun. An-najmu. Itu tadi tentang perbedaan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Intinya, huruf qamariyah adalah huruf yang ketika kemasukan atau didahului dengan alif lam, maka alif lamnya terdengar saat dibaca. Terdengar saat dibaca. Al-abu, al-abu, al-babu. Nah, adapun huruf syamsiyah adalah kebalikannya. Adalah kebalikan dari huruf qamariyah. Huruf syamsiyah yaitu huruf-huruf yang ketika kemasukan atau didahului dengan alif lam, maka alif lamnya tidak terdengar saat dibaca. At-tajiru, at-tajiru, yaitu pedagang, bukan al-tajiru. Ini salah, cara pembacaan yang salah. Itu tadi perbedaan antara huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Baik, sekarang kita latihan. Ya, silakan yang mau baca dari urutan paling atas. Silakan, siapa? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tamrin latihan Iqra. Sebentar saya jelaskan dulu. Iqra kalimat atiyah waktub mura'iyan qawaida nutqi al-hurufi al-qamariyah wa syamsiyah. Iqra, bacalah al-kalimati, kalimat-kalimat ini al-atiyah yang nanti akan datang, waktu baha, dan tulislah mura'iyan dengan memperhatikan qawaid, kaidah-kaidah nutqi, cara pengucapan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Baik, silahkan. Satu baris ini. Satu baris. Baik Ustaz, insyaallah. Al-baitu. Nah, benar, ya. Lanjut. Sekalian ini sekalian minta tolong dijelasin ini huruf qamariyah atau huruf syamsiyah. Baik, Ustaz. Baik, insyaallah. Al-baitu. Ini al-qamariyah. Artinya qamariyah. Benar. Rumah ini. Ya. Ad-dikun. Artinya ayam. Ini syamsiyah. Syamsiyah. Benar. Al-mudarrisun. Al-qamariyah. Ya, benar. Artinya? Artinya guru. Guru laki-laki. Guru laki-laki. Al-babun. Tadi baknya ditanwinkan atau enggak? Al-babu tidak Ustaz, karena ada lam. Ya. Kalau ada alif lam maka tidak ditanwinkan, tidak boleh ditanwinkan. Ya, coba. Al-mudarisu. Al-babu. Ya, al-babu. Pintu. Dan ini al-qamariyah. Qamariyah. Ya, benar. At-talibun. At-talibu. Murid laki-laki. Al-syamsiyah. Syamsiyah, benar. As-sukaru. Gula. Ini al-syamsiyah. Syamsiyah, benar. Ad-daftaru. Ya, benar. Buku tulis. Buku tulis. Syamsiyah. Syamsiyah. Santi, barakallahu fiki. Benar Ustaz. semua. Lanjut urutan berikutnya yang bawah, satu baris yang bawah. Ini. Silahkan. Silakan Bu Nur Hamidah. Saya ya. Assalamualaikum Ustaz. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Ustaz, yang mana ya? Yang ini. Ini. Satu baris ini. Satu baris ini. Dari sini. Al-akhu. Ya, al-akhu. Ini artinya saudara, iya. Saudara laki-laki. Ini termasuk huruf apa? Itu syamsiyah Ustaz. Qamariyah Ustaz.
Ustaz. Komariah. Lanjut. Ar-Rasul. Ar-Rasulu. Ar-Rasulu. Ya, termasuk huruf Samsiah. Syamsiah, benar. Ini artinya Rasul. Rasul artinya Rasul. Rasul. Ya, lanjut ini. Al-wajah. Al-wajih. Al-wajhu. Al-wajhu. Hmm. Komariah. Komariah, benar. Lanjut. As-sodikun. As-sodikun. Kalau ada alif lam apa? Kalau Ya, ya. ada alif lam tidak boleh tanwin. Ya. Al-sodik. Al-sodiku. As-sodiqu. Oh ya. As-sodiku. Samsiah. Ustaz. Syamsiah. As-sodiqu artinya teman. Teman. Artinya teman. Kalau al-wajhu tadi artinya wajah. Wajah. Ini termasuk apa? Teman. Ya, Itu termasuk huruf Samsiah. apa? Samsiah, benar. Al-Qur'an. Panjang ya. Al-Qur'anun. Al-Qur'anu. Ya, Al-Qur'anu apa? Al-Qur'an. Huruf apa? Komariah. Komariah, benar. Kemudian As-sholah. As-sholatu. huruf terakhir harus diharokati, harus dibaca. Huruf terakhir harus dibaca dengan dhammah. Dengan u. As-sholatu. Ini termasuk apa? Samsiah. Syamsiah, benar. Insyaallah. Terus terakhir Al-Ka'bah. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Ya, Al-Ka'batu. Ini Ka'bah artinya Ka'bah. Ini termasuk Komariah atau Syamsiah? Komariah. Komariah. Iya, betul. Ahsanti, barakallahu fiki. Lanjut yang ke urutan berikutnya yang ketiga. Barakallahu fik Ustazah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Urutan berikutnya baca bawah ini. Ar-ra'su. Ar-ra'su. Ya. Syamsiah, Termasuk apa? Ustaz. Syamsiah. Maaf. Artinya ini tahu nggak ar-ra'su? Kepala. Nah, kepala, benar. Al-isbah. Al-isba'u. Al-isba'u. Tahu nggak artinya? Komariah. Belum tahu, Ustaz. Ini jari. Al-isba'u artinya jari. Al-isba'u artinya jari. Ini apa? Huruf apa? Termasuk huruf apa? Komariah, Ustaz. Komariah. Benar. Santi. Terus? As-sabunu. Soalnya panjang. As-sabunu. Termasuk huruf apa? Syamsiah, Ustaz. Syamsiah. Ini as-sabunu artinya sabun. Artinya sabun. Lanjut. Al-zufru. Az-zufru. Az-zufru ini artinya kuku. Artinya kuku. Ini apa? Syamsiah, Ustaz. Syamsiah. Kemudian Al-fajaru. Al-fajru. Al-fajru. Komariah. Komariah. Ini artinya waktu fajar. Waktu fajar. Kemudian ini Al-zuhru. termasuk apa? Syamsiah. Syamsiah. Waktu Benar. zuhur ya, Ustaz. Ya, az-zuhru. Az-zuhru, waktu zuhur. Az-zuhru, waktu zuhur. Kemudian dihabiskan Al-asru. Ya, Ini benar. komariah, waktu Komariah. asar. Ya. Al-maghribi. Dhamma semua. Al-maghribu. Al-maghribu. Apa? Al-komariah, waktu maghrib. Komariah, waktu maghrib. Terus Al-isya'u. Komariah, waktu isya. benar. Santi, barakallahu fiki. Baik. Ini tadi latihan dari huruf komariah dan huruf syamsiah. Huruf komariah tinggal diingat-ingat aja. Komariah, al-komariah. Berarti ketika membaca al-komari, al-komar, alif lamnya dibaca, terdengar. Jadi ini
huruf-huruf yang ketika kemasukan kedahuluan alif lam berarti terdengar saat dibaca. Dan huruf syamsiyah, ingat-ingat aja, asyamsu, asyamsu. Ini alif lamnya nggak ada. Alif lamnya nggak ada, nggak terdengar. Oh, berarti ini huruf-huruf syamsiyah yang manakala didahului atau diawali dengan alif lam, maka alif lamnya tidak terdengar saat dibaca. Baik, kita sekarang masuk ke ad-darsu rabi. Ad-darsu rabi. Ad-darsu, pelajaran, ar-rabi, yaitu yang keempat. Kita memasuki pelajaran yang keempat. Di pelajaran yang keempat ini, yaitu yang pertama alif. Yang pertama alif, kita akan mempelajari kata depan. Kita akan mempelajari kata depan. Kata depan. Pada dasarnya isim kata benda seperti al-baitu, al-masjidu, as-sariru, al-maktabu, pada dasarnya itu hukum asalnya harokat terakhir itu domah. Harokat terakhir itu domah dibaca u. Pada dasarnya hukum asalnya isim itu, kata benda itu harokat akhirnya dibaca domah, dibaca u. Akan tapi ada waktu-waktu tertentu dibaca kasroh atau dibaca ti, kadang bisa dibaca ta. Nah, ini tergantung nanti kedudukan, tergantung dengan keadaannya. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar kata depan yang menjadikan isim itu kasroh. Kata depan yang menjadikan isim itu menjadi berharokat kasroh. Apa itu kata depan yang akan kita pelajari kali ini? Yaitu ada 4. Ada 2, fi dan ala. Fi dan ala. Fi artinya itu di dalam. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Al-baitu. Al-baitu hukum asalnya karena nggak ada apa-apanya, maka dhammah dibaca u, dibaca u. Tapi ketika kemasukan kata depan yang dalam bahasa Arab dinamakan harfu jar yaitu kata depan yaitu huruf-huruf yang menjadikan kata itu nanti majrur, kata itu jadi dibaca kasroh, itu diantaranya adalah fi. Ketika kemasukan al-baitu kemasukan fi, maka cara bacanya fil baiti. Fil baiti. Fil baiti artinya di dalam rumah. Fil baiti di dalam rumah. Al-masjidu. Al-masjidu. Pada dasarnya hukum asalnya bacanya pakai u. Dhammah, bacanya pakai u, dhammah. Tapi ketika kemasukan kata depan atau huruf jar dalam bahasa Arab yaitu fi, maka bacanya jadi fil masjidi. Fil masjidi. Fil masjidi, di dalam masjid, di dalam masjid. Kemudian al-maktabu. Al-maktabu artinya meja. Al-maktabu. Pada dasarnya hukum asalnya harokat terakhirnya itu dhammah. Harokat terakhirnya itu dhammah dibaca u. Tapi ketika kemasukan huruf jar yang itu yang menjadikan isim selanjutnya itu kasroh, maka ketika kemasukan al-maktabu kemasukan ala, kata depan ala, maka menjadi alal maktabi, dibaca jadi kasroh, alal maktabi, artinya di atas meja, as-sariru, artinya ranjang, as-sariru. Pada dasarnya hukum asalnya membacanya pakai u, pakai dhammah, dibaca u, sariru. Tapi ketika as-sariru ini kemasukan huruf jar atau kata depan huruf jar ala, maka bacanya harokat dhammahnya itu diganti menjadi kasroh. Jadi alas sariri, ini kasroh, alas sariri. Ini tadi pelajaran
Yang keempat yang bagian alif, yaitu kita belajar kata depan atau dalam bahasa Arab disebut huruf jar. Di antara huruf jar yang kita pelajari kali ini adalah fi, artinya di dalam, ala artinya di atas. Dan setiap kemasukan didahului dengan kata depan atau huruf jar, maka isim selanjutnya berharokat kasroh, i dibaca i. Berikutnya kita lanjut ke yang ba, bagian ba. Di ba, huruf ba, kita juga belajar tentang dhamir. Kita belajar tentang dhamir. Apa itu dhamir? Dhamir itu adalah kata ganti. Dhamir itu adalah kata ganti. Dan di pelajaran yang ba ini, kita belajar dua kata ganti. Dua kata ganti yaitu huwa ini, huwa, dan hiya. Huwa itu kata ganti untuk laki-laki, kata ganti untuk laki-laki, untuk muzakkar, untuk sesuatu yang maskulin, untuk laki-laki. Huwa, kata ganti. Kemudian yang kedua adalah kata ganti hiya. Kata ganti hiya ini kata ganti untuk perempuan, Ini tadi pelajaran yang ba. Kita belajar kata ganti. Kata ganti yang dijelaskan di poin ba adalah huwa dan hiya. Baik, kita baca bersama-sama ini. Aina. Aina ini kata tanya, artinya di mana. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Huwa Muhammad ini karena laki-laki, maskulin, mudzakkar, maka kata gantinya adalah huwa. Huwa fil ghurfati. Dia, yaitu dia Muhammad di dalam ghurfah. Ghurfah itu artinya kamar. Ghurfah itu berharokat kasroh. Fil ghurfati, karena didahului dengan kata ganti fi. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia, Yasir, ini karena nama laki-laki, maka kata gantinya pakai huwa. Karena laki-laki, maka kata gantinya pakai huwa. Huwa fil hammami. Dia di dalam hammami, kamar mandi. Hammam artinya kamar mandi. Hammam karena didahului dengan fi, maka harokatnya kasrah. Huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Aminah karena kata perempuan, Aminah karena perempuan, maka kata gantinya harus pakai perempuan juga. Di mana Aminah? Hiya fil matbahi. Harus pakai kata ganti perempuan karena Aminah nama perempuan. Hiya fil matbahi. Dia di dalam matbah. Matbah itu dapur. Matbah itu karena didahului dengan fi, kata depan fi, huruf jar, maka berharokat kasroh. Hiya fil matbahi. Dia di dalam dapur. Ainal kitabu, di mana buku? Ainal kitabu, di mana buku? Kitab, karena kitab ini termasuk isim mudzakkar yang tidak ada tak marbutoh,
isim mudzakkar, isim yang berciri-ciri laki-laki, kitabu, maka kata gantinya adalah huwa, yaitu huwa. Di mana buku? Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Dia, yaitu buku, dia buku di atas meja. Huwa alal maktabi. Maktab karena didahului dengan ala, kata depan ala harfu jar, maka dibaca dengan kasrah. Huwa alal maktabi. Dia di atas meja, yaitu dia kitab di atas meja. Wa aina sa'atu, wa aina sa'atu, dan di mana jam, dan di mana jam. As-sa'atu karena ada tak marbutohnya, ada tak marbutoh ini tanda perempuan. Ini tanda perempuan. As-sa'atu isim muannas. Wa aina sa'atu, di mana jam? Dia, karena sa'atu ini isim muannas, isim yang menunjukkan perempuan, maka kata gantinya hiya. Kata gantinya hiya, yaitu dia perempuan. Dia ala sariri, dia jam, yaitu jam. Dia ala sariri, dia di atas ranjang, dia di atas ranjang. Sarir karena kedahuluan dengan ala, isim harfu jar, kata depan ala, maka dibaca harus kasroh, dibaca harus kasroh. Ya ala sariri, ya ala sariri, dia di atas kasur. Baik, sekarang kita coba latihan. Latihan. Baik. Berikutnya, siapa yang mau coba latihan? Acip anil as'ilati atiyah. Jawablah pertanyaan ini berikut. Jawablah pertanyaan ini berikut. Ini jawabnya terserah. Jawabnya terserah, tapi harus sesuai dengan kaidah. Sesuai dengan dua kaidah di atas, yaitu ketika isimnya, kata bendanya itu mudzakkar, laki-laki, maka harus pakai kata ganti huwa. Tapi kalau isimnya muannas, menunjukkan perempuan, ya harus menggunakan kata ganti hiya untuk perempuan. Baik, siapa yang mau membaca? Silahkan. Mau mencoba? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nomor satu ya, Jawabnya Ustaz. terserah. Ainal misal. Saya kasih contoh. Ainal kitabu di mana kitab. Nah, terserah mau jawabnya, terserah di meja, di kamar, di dapur, terserah. Tapi harus sesuai dengan kaidah. Misalkan ainal kitabu huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Dia, yaitu kitab, di kamar. Ya, lanjut, yang silakan tadi yang mau baca soal nomor 2. Aina Muhammadun. Naam, Ustaz. Aina Muhammadun huwa Ya. fil ghurfati. Ya, benar, huwa fil ghurfati. Ghurfahnya itu harokatnya apa bacanya? Ghurfatu atau ghurfati? Ghurfati. Kasrah, Ustaz. Tanya. Kasrah. Ya, benar, lanjut. Aina sa'atu hiya 'ala sariri. Aina sa'atu hiya 'ala sariri. Ya, benar. Aina yasirun Aina yasirun huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Ya, benar, lanjut. Aina aminatun hiya. Aina aminatu. Jangan ditanwin. Oh ya, nama saya. Aminatu. Aina aminatu hiya fil matbakhi. Fil madbakhi. Hiya fil madbakhi. Ya, benar. Lanjut. Aminatu fil ghurfati. Ya, artinya apa? Apakah Aminah di dalam kamar? Nah,
Nah, untuk A, hamzah yang di awal, maka artinya apakah? Ketika ada pertanyaan ini, jawabannya dua. Bisa iya, bisa tidak. Nah, silahkan mau pakai jawaban iya atau jawaban tidak. La, hiya fil matbakhi. La, hiya fil matbakhi. Ya, benar. Ayasirun fil matbakhi. Artinya? Apakah Yasir di dalam di dapur, di dalam Ya. dapur? La, huwa fil ghurfatil hammami. Tidak, dia di dalam kamar mandi. Kalau mau mengucapkan di kamar mandi cukup hamam aja. Fil hammami. Tidak usah didahului dengan ghurfah. Karena hamam itu sudah mencakup kamar mandi, toilet kayak gitu. Coba ulangi. La, huwa fil hammami. La. Tidak. Tidak, dia di dalam kamar mandi. Benar. Lanjut. Man fil ghurfati, siapa Artinya? ada di dalam ruangan atau di dalam kamar? Fil ghurfati Muhammadun. Fil ghurfati Muhammadun. Muhammadu ya Ustaz. Muhammadun. Nanti ada pelajarannya. Nanti setelah ini ada pelajarannya kenapa tanwin, kenapa tidak. Fil ghurfati. Fil ghurfati Muhammadun. Di dalam ruangan ada Muhammad. Ada Muhammad. Lanjut. Waman fil hammami, dan siapa yang ada di dalam kamar mandi? Fil hammami Yasirun. Di dalam kamar mandi ada Yasir. Ya, benar. 10. Madza 'alal maktabi? Apa yang ada di atas meja? 'Alal maktabi kitabun. Yang Alal ada maktabi kitabun, benar. Di atas meja ada kitab. Benar. Mada ada sariri, apa yang ada di atas ranjang? Benar Ustaz? Ya, benar, sariri ranjang. Ada sariri sa'atun, di atas ranjang ada jam. Ada jam. Ahsanti, barakallahu fiki, ahsanallahu ilaiki. Benar. Sekarang ke latihan berikutnya. Silakan yang mau baca selanjutnya. Silakan. Umi Asti sudah. Silakan. Ini iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan meletakkan akhir-akhir kalimat. Jadi harus disesuaikan. Pelajaran kita hari ini yaitu kata depan. Kata depan fi dan ala. Ketika kata isim kemasukan fi atau ala, maka harus harokatnya kasroh, dibaca i. Ayo silahkan, siapa? Nah, Ustaz. Ya. Al-madrasatu. Al-madrasatu artinya? Al-madrasatu. Artinya sekolah. Ya, al-madrasatu artinya sekolah. Kemudian ini kemasukan fi. Al-mudarrasati. Ini. Al-mudarrasati. Al-mudarrisati. Ini bacanya gimana? Fil mudarrisati. Di harokatnya apa ini? Harokatnya kasroh, Ustaz. Ini yang mim. Yang harf mimnya. Oh. Yang mana, Ustaz? Ini mimnya harokatnya apa? Fathah, Ustaz. Al-madrasati. Gimana bacanya? Fil madrasati. Fil madrasati. Artinya apa? Di dalam kelas. Di dalam sekolah. Madrasah artinya sekolah. Oh, iya. Di dalam kelas.
Lanjut. Fil baiti. Artinya? Di dalam rumah. Nah, benar. Al baitu. Al baitu, benar. Rumah. Al ghurfatu. Ruangan atau kamar. Ruangan. Benar. Al hamamu. Ya, Kamar benar. mandi. Kamar mandi. Fil matbakhi. Ya, fil matbakhi. Artinya apa? Dapur. Di Ya. dalam dapur. Di dalam dapur. Kemudian Al kitabu. Buku. ini apa? Buku ini. Ini apa? Al kitabu. Ini ada huruf apanya ini depan? Ada lam. Al maktabu Ustaz. Afwan. Enggak kelihatan. Al maktabu. Ya, al maktabu artinya? Meja. Ya, benar. Alal maktabi. Alal Di atas maktabi. meja. Ya, benar. Alal kursi. Alal kursi. Alal kursi. Alal kursi. Nah, di atas kursi. Ya. As-sariru. Ya, Ranjang. artinya? Ranjang ini. Ya. Alal kitabi. Di dalam buku. Ala apa? Ala di atas buku. Nah, di atas buku. Fil masjidi. Di dalam masjid. Ya, benar. Benar, ahsanti, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Amin. Jazakallahu khairan. Wa iyyaki. Baik. Kemudian kita di latihan berikutnya. Iqra waktub, baca dan tulis. Iqra, baca, waktub dan tulis. Saya akan baca. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Jami'ati itu artinya universitas. Jami'ah artinya universitas. Karena kedahuluan dengan fi, maka jami'ati harus kasroh, Artinya at-talibu fil jami'ati, pelajar laki-laki itu di kampus, di universitas. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi, laki-laki dewasa itu di dalam masjid. Fi di dalam masjid. Fil masjidi. Masjidinya harus berharokat kasroh, harus dibaca i. Fil masjidi. Aina tajiru. Aina tajiru, di mana pedagang? Di mana pedagang? Huwa fiddukani. Huwa fiddukani. At-tajiru ini karena laki-laki. At-tajiru ini karena laki-laki, tidak ada tanda muannasnya. Itu maka kata gantinya harus juga laki-laki. Kata gantinya juga harus laki-laki, yaitu pakai huwa. Aina tajiru, di mana pedagang itu? Huwa fiddukani. Dia, huwa, dia yaitu pedagang, dia di dalam toko. Dukani artinya di dalam, fiddukani artinya di dalam toko. Harusnya dukano, tapi kedahuluan dengan fi maka dukani, fiddukani. Al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Pena itu di atas meja. Al-qalamu alal maktabi. Aina Zainabu? Aina Zainabu? Di mana Zainab? Zainab nama perempuan. Karena perempuan, maka kata gantinya harus juga perempuan. Kata ganti perempuan yaitu dengan memakai hiya. Aina Zainabu? Di mana Zainab? Dia fil ghurfati. Dia di dalam, dia Zainab di dalam kamar. Aina waraku? Ainal waraku? Di mana kertas? Waraku artinya kertas. Ainal waraku? Di mana kertas? Huwa al-waraku, karena tidak ada tanda isim kata muannas, kata perempuan, maka harus memakai
huwa, kata ganti juga laki-laki. Aina waraku, di mana kertas? Huwa alal maktabi, dia yaitu kertas di atas meja. Tafadhol, siapa yang mau nyoba? Selanjutnya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, saya coba ya Ustaz. Gimana? Bismillah, saya coba. Ya. Ini. At-tolibu fil jami'ah. Jami'ati. Dibaca semua. At-tolibu fil jami'ati. Nah. Apa artinya? Belajar itu di universitas. Ya, benar. Aina tajirun. Ini yang nomor 2 dulu sampingnya. Oh iya, maaf. Arrojulun fil masjidi. Apa? Ulangi coba. Arrojulun Ini ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Enggak boleh tanwin. Oh iya. Arrojulu fil masjidi. Nah, arrojulu fil masjidi. Artinya apa? Laki-laki itu di dalam masjid. Ya, benar. Aina tajirun. Ini ada alif lam. Ada alif lam. Ada alif lam, jadi harokat terakhir. Aina tajiru. Aina tajiru. Aina tajiru. Huwa bidukani. Dukani. Huwa bidukani. Huwa bidukani. Apa artinya? Huwa laki-laki itu di toko. Apa ini? Dia. Oh iya. Dia pedagang. Oh iya. Hiya bidukani. Dia di toko. Ya, dia di dalam toko. Oh, kemudian, Iya, di dalam toko. Al-qalamu 'alal maktabi. Nah, al-qalamu 'alal maktabi. Artinya? Pulpen itu di atas meja. Benar. Aina Zainabu. Ya, benar. Aina Zainab. Hiya fil ghurfati. Ya, fil ghurfati. Di mana Zainab? Dia di dalam kamar. Dia di dalam kamar. Aina warqu. Ainal warqu. Waraku. Ainal warqu. Hiya 'alal maktabi. Apa? Huwa 'alal maktabi. Di mana kertas? Di mana kertas itu? Di atas meja. Di atas meja. Ahsanti, barakallahu fiki, ahsanallahu ilaik. Jazakallahu Ustaz. Thayyib, selanjutnya siapa yang mau nyoba? Selanjutnya, silahkan. Nah, Ustaz. Ya. Aina mudarrisu. Benar. Huwa fil fasli. Di mana guru itu? Dia di dalam kelas. Ya. Aina yasiru. Huwa yasirun. Aina yasirun. Huwa fil mirhadi. Di mana Yasir? Dia di dalam toilet, ya Ustaz. Ya, mirhad artinya toilet. Sama, mirhad sama hamam sama artinya. Mirhad toilet, hamam juga toilet. Coba ulangi. Aina yasirun huwa fil mirhadi. Di mana Yasir? Dia di dalam toilet. Asyamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan di langit, Ustaz. Ya, di langit. Di langit. Man fil fasli. Siapa di dalam kelas? Ya.
Benar, ahsanti, barakallahu fiik. Gimana? Thayyib. Masya Allah, sudah pada bisa. Nah, ini kita memasuki pelajaran berikutnya. Tadi di awal pembahasan ini ada perbedaan. Kenapa? Kenapa Muhammadun Yasirun ini tanwin, tapi Aminatu tidak tanwin. Muhammadun Yasirun ini tanwin, tapi yang Aminatu ini tidak tanwin. Kenapa? Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Ini nanti kita akan bahas. Tadi di atas Muhammadun, aina Muhammadun, aina Yasirun itu tanwin, tapi ketika ketemu dengan Aminatu tidak tanwin. Aina Aminatu bukan Aminatun. Nah, itu kenapa? Nah, ini kita akan sama-sama mempelajarinya. Di sini ada perbedaan. Di sini ada perbedaan. Yaitu pada dasarnya setiap nama laki-laki ini nama laki-laki satu kolom ini harus ditanwin. Pada dasarnya ditanwin. Nama laki-laki ditanwin. Dan adapun nama perempuan tidak ditanwin, tidak ditanwinkan. Ini. Makanya tadi di atas Yasirun Muhammadun itu ditanwin, tapi untuk Aminatu tidak ditanwin. Aminatu tidak ditanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun, ini semua ditanwin karena ini nama laki-laki. Dan adapun nama perempuan, kaidahnya pada dasarnya tidak ditanwin. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ini Ruqayyatu tidak ditanwin karena ini nama perempuan. Di sini kita jadi memahami tadi di atas. Kenapa kok tadi aina Muhammadun, aina Yasirun itu ditanwin sedangkan aina Aminah itu tidak ditanwin? Itu karena Aminah itu nama perempuan. Kaidah nama perempuan itu tidak tanwin dan adapun nama laki-laki ditanwin. Itu tadi perbedaannya. Kenapa di atas ditanwin dan tidak ditanwin? Ayo, silakan yang mau nyoba latihan. Iqra waktu ma'adhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan meletakkan akhir kalimat. Ya, silakan. Selanjutnya yang mau baca. Ingat, yang laki-laki ditanwin, yang perempuan tidak ditanwin. Nah, mana nyoba ya Ustaz? Ya, tafadhol silakan. Hamidun. Hah? Hamidun. Ditanwin atau enggak? Tanwin Ustaz. Ya, ditanwin. Zainabu. Nah, Zainabu. Ditanwin enggak? Tidak. Nah. Aminatu. Ya, benar. Ammarun. Ditanwin enggak? Tanwin Ustaz. Ya, ditanwin. Sa'idun. Nah, Sa'idun. Ditanwin enggak? Tanwin. Ya, benar. Fatimatu. Ya, benar. Maryamu. Ya, benar. Aliyun. Ya, benar. Khalidun. Ya, benar. Abbasun. Ya, benar. Aisyatu. Ditanwin enggak? Tidak Ustaz. Ya, benar. Muhammadun. Ya, benar. Sofiyatu. Ya, benar. Khadijatu. Ya, benar. Ahsanti, barakallahu fiki, wa ahsanallahu ilaik. Amin. Intinya pelajaran yang barusan kita bahas, nama laki-laki itu akhirnya ditanwin dan adapun yang perempuan, nama-nama perempuan itu tidak ditanwin. Ya, kita lanjut di halaman
24. Halaman 24. Halaman 24 ini kita masih belajar kata depan, masih belajar kata depan atau dalam bahasa Arab disebut harfu jar. Harfu jar yaitu huruf-huruf ketika ketika masuk pada isim kata benda lain, maka isim tersebut menjadi majrur, menjadi berharokat kasroh, dibaca i. Nah, tadi yang pertama kita belajar fi dan ala. Fi dan ala. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Nah, ini kita mempelajari tambahan dari huruf jar, yaitu min dan ila. Min dan ila. Min dan ila. Min dan ila. Min artinya dari. Min artinya dari, ila artinya ke masjid, ke rumah. Min artinya dari, ila artinya ke, mau pergi ke mana, kayak gitu. Al-baitu kaidah asal harokatnya dhammah. Kaidah asal harokatnya dhammah, dibaca u. Tapi ketika al-baitu kemasukan harfu jar, yaitu kata depan min, maka dibaca minal baiti, minal baiti, minal baiti, dari rumah, minal baiti, dari rumah. Masjidu, kaidah asal dibaca u, dibaca dhammah, al masjidu, u dibaca u. Tapi ketika al masjidu kemasukan ila, artinya ke, jadi dibaca kasroh. Ini sama aja kayak tadi di depan, kayak tadi di pembahasan sebelumnya. Cuma ini cuma menambah harfu jar, yaitu min dan ila. Ilal masjidi. Baik, kita belajar, kita sama-sama belajar baca ini bahwa percakapan antara al-mudarrisu dan Muhammadun. Al-mudarrisu dan Muhammadun. Percakapan antara seorang guru dan muridnya bernama Muhammad. Muridnya bernama Muhammad. Min aina anta, min aina anta. Nah, di sini juga kita juga mempelajari kata ganti saya, kata ganti saya dan kata ganti kamu. Anta artinya kamu, kamu laki-laki. Ana artinya saya. Anta artinya kamu laki-laki. Ana artinya saya. Ini karena yang diajak ngobrol adalah Muhammadun, karena laki-laki, maka memakai anta. Kamu laki-laki. Kalau perempuan berarti anti. Min aina anta, min aina anta. Min, apa tadi artinya? Min artinya dari. Min artinya dari. Min dari, aina di mana, anta kamu. Berarti min aina anta, dari mana kamu? Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal yabani. Ana minal yabani. Saya dari Yaban, dari Jepang. Dari Jepang. Yaban artinya Jepang. Ini min aslinya itu penulisannya nunnya pakai sukun. Nunnya pakai sukun, min. Nunnya pakai sukun. Tapi apabila min itu ketemu depannya ada alif lam, ini diperhatikan, ketemu depannya ada alif lam, maka harokat sukunnya berubah menjadi fathah. Karena nanti kesulitan, ana min al-yabani, kesulitan bacanya, jadi repot. Maka biar mudah, ininya sukunnya diganti dengan fathah. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal yaban, aku dari Jepang. Ana minal yaban, yabani, aku dari Jepang. Kemudian mudaris berkata lagi, mudaris al-mudarrisu berkata lagi, wa min aina ammarun, wa min aina ammarun. Ammarun karena ini nama laki-laki,
maka harus tanwin. Wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Huwa minassaini. Huwa minassaini. Karena Ammar ini laki-laki, maka kata gantinya adalah laki-laki, yaitu dia. Dia laki-laki. Huwa minassaini. Dia yaitu Ammar dari Cina. Minassaini dari Cina. Kemudian Mudaris berkata lagi, wa min aina Hamidun, wa min aina Hamidun, Hamidun nama laki-laki maka harus tanwin. Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi, huwa minal Hindi. Hamid karena laki-laki maka kata gantinya huwa, kata gantinya huwa. Huwa minal Hindi, huwa minal Hindi. Dia dari India. Dia dari India. Kemudian lanjutnya, aina Abbasun? Aina Abbasun? Di mana Abbas? Abbas ini karena nama laki-laki harus tanwin. Aina Abbasun? Di mana Abbas? Kemudian Muhammad ini menjawab, kharaja. Kharaja. Dia telah keluar. Kharaja artinya dia telah keluar. Aina zahaba? Zahaba artinya pergi. Aina zahaba? Aina zahaba? Di mana dia pergi? Di mana dia pergi? Aina zahaba? Di mana dia pergi? Zahaba ilal mudiri. Zahaba ilal mudiri. Zahaba ilal mudiri. Abbas, tadi Abbas ini dia pergi ke mudiri. Mudiri itu kepala sekolah. Mudiri itu kepala sekolah. Zahaba ilal mudiri. Wa aina zahaba Aliyun? Dan di mana dan kemana Ali pergi? Zahaba pergi. Wa aina zahaba Aliyun? Dan kemana Ali pergi? Zahaba ila mirhadi. Zahaba ilal mirhadi. Zahaba ilal mirhadi. Mirhad artinya toilet. Mirhad ini artinya toilet. Dia, yaitu Ali, pergi ke toilet. Pergi ke toilet. Tafadhal, siapa yang mau nyoba baca? Tafadhal, silakan. Silakan Umu selanjutnya nomor 4 Umu Dwi. Naam. Tadi anak udah Oh sudah. Udah. Siapa? Mungkin anti 6. Baik. Min aina anta? Ana minal, ya, 6 Ustaz. Diartikan? Dari mana kamu? Ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Ya. Wa min aina Amarun? Ya. Dari mana Amar berasal? Ya. Huwa minas Sin. Dia dari Sin. Huwa minas Sini. Dia dari Cina. Wa min aina Hamidun? Dari mana asalnya Hamidun? Huwa minal Hindi. Dia dari India. Ya. Aina Abbasun? Ya. Dari mana Abbas? Dari mana Abbas? Ya. Benar. Nah. Abbasun. Jawab sendiri Ustaz. Ya. Aina Abbasun? Di mana Abbas? Aina Abbasun? Huwa fil masjidi. Enggak, ini. Ini kan percakapan antara Mudaris sama Muhammad. Oh iya. Nah Ustaz. Apaan Ustaz? Muhammad kharaja. Begitu Ustaz. Ya. Abbas kharaja apa? Kharaja keluar. Ya.
Abbas lagi keluar. Khoroja fil fil Dibaca madrasati. aja. Khoroja. Dia Oh. keluar. Khoroja. Dia keluar. Dia keluar. Ya. Aina dhahaba? Ya. Kemana perginya? Hmm. Dhahaba ilal mudiri. Hmm. Dia pergi ke kepala sekolah. Ya, benar. Wa aina dhahaba Aliyun? Kemana perginya Ali? Dhahaba ilal mirhasun. Mirhadi. Ya, Ustaz. Dhahaba ilal mirhadi. Ya. Dia pergi ke toilet. Dia pergi ke toilet. Ya, Asanti, barakallahu fiki, ahsanallahu ilaiki. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Sekarang kita tamarin. Latihan. Tamarin. Ajib anil as'ilati atiyah. Jawablah pertanyaan atiyah yang akan datang. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ini kita jawabnya terserah. Tapi harus dengan sesuai dengan kaidah. Tafadhol, silahkan. Siapa yang mau nyoba? Waalaikumsalam. Coba Ustaz. Ya. Aduh, baterai lemah. Nggak ada itunya Ustaz, mohon maaf. Nggak ada gambarnya tadi baterai lemah. Ya. Min aina anta? Ya, min aina anta. Terserah mau jawab apa? Ana min Indonesia. Ya, ana min Indonesia. Anta min Filipina? Anta min Filipina. Filipin. Tanya. Ini karena ada alif lam, min. Kalau depannya ada alif lam berarti harokatnya fathah. Minal Filipin. Coba ulangi. Anta minal Filipina? Naam. Iya. Apa la? La. Terus apa jawabannya? Jawabannya la. Tidak. Terus habis itu lanjutannya? La, ana min Indonesia. Ya, benar. Ini apa ini? Ini kayaknya salah. Lanjut aja yang nomor 4. Min aina hamidu. Oh ya, ini. Sebentar. Ini benar ini. Coba ini baca. Man minal sini. Man minas sini. Siapa yang dari Cina? Ya, terserah. Jawabnya terserah siapa? Huwa Hamidu. Pakai nama. Man minas sini. Kan belum tahu siapa yang dari Cina. Jadi harus nyebut nama. Oh iya. Man minas sini. Siapa yang dari Cina? Man minas sini. Siapa yang dari Cina? Huwa rijalun. Enggak tahu Ustaz. Pakai nama. Huwa Hamidu. Muhammadun minas sini. Muhammadu minas sini. Enggak pakai huwa. Man minas sini, Muhammadun atau Ahmadun atau Hamidun minas sini. Coba ulangi. Man minas sini, Hamidun minas sini. Ya, benar. Ahsanti. Man aina Hamidu? Apa? Ini apa? Min aina Hamidu? Ini nama laki-laki harus Hamidun. Man aina Hamidun? Min aina Hamidun? Min aina Hamidun? Min itu ya. dari min aina Hamidun?
Huwa, pakai huwa Ustadzah. Ustadz. Ya, ya. Huwa hamidun. Kalau pakai huwa berarti hamidunnya nggak disebut karena huwa itu sudah mewakili. Oh gitu itu ya Ustaz. Min aina hamidu. Man ya Allah. Min Nggak apa-apa. aina hamidun. Nah, Hamidun min Indonesia. Min Indonesia. ya, Astagfirullah. nggak apa-apa. Aina dahabu Abbas. Aina dahabu Abbas. Aina zahaba Abbasun. Aina dahabu Abbasun. Ya. Huwa pakai masih belibet huwa apa ya? Abbasun. Ya Allah. Abbas pergi. Zahaba Abbasun. Abbasu dahabu madrasah. Zahaba Abbasun ilal madrasati. Oh, dahaba seperti Abbasun ilal madrasati. Seperti ini contoh. Wa aina zahaba Ali? Zahaba ilal mirhadi. Coba ulangi. Dahaba ya. Dahaba dulu ya. Dahaba ilal mirhadi. Tadi tuh. Aina dahaba Abbas? Aina dahaba Abbas? Dahaba Abbas minal Dahaba apa? Dahaba Abbas alal ke artinya apa bahasa Arabnya? Ke ala. Ila. Ya, Dahaba Abbas ila Saudi. Ila Saudi, boleh. Astagfirullah. Nggak apa-apa, latihan. Kemudian adhabu Ali ila madrasah mudirun. Ini nama laki-laki dibaca laki-laki dibaca ila. Ini nama laki-laki Aliyun. Oh, Ali. Dibaca tanwin. Dahaba Aliyun ila madrasun. Ila mudirun. Ila ada ilanya? Enggak apa-apa. Ila mudirun. Ilal mudiri. Oh iya, ilal mudiri. Apa Ustaz? Ya enggak apa-apa. Ada ya. Dahaba Aliyun ilal mudiri. Itu artinya apa? Apakah jawabannya na'am atau tidak? Apakah pergi Ali ke kepala mudir kepala sekolah? Jawabannya na'am. Dahaba Ali ilal mudiri. Ya, Afwan Ustaz, ya Allah, ya Rahmat, segrek dok. Enggak apa-apa. Barakallahu fiki. Allah mudahkan. Amin. Syukran jazilan Ustaz. Allah mudahkan, Allah catat usaha dalam belajar ini jadi pemberat timbangan amalan. Amin ya Allah. Ya, baik. Siapa yang mau membaca latihan berikutnya? Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Silakan, siapa? Naam Ustaz. Al-ghurfatu, kamar itu. Minal ghurfati, dari kamar. Minal hammami, dari kamar mandi. Al-mirhadu, toilet itu. Ilal mirhadi, ke toilet. Al-yabanu, Jepang. Al-Filipinu. Filipin. Minal Hindi, dari India. Ila Sini, dari Cina. Ke Cina. Ke Cina, benar. Santi, barakallahu fiki. Sekarang
Yang terakhir, Iqra waktub. Iqra. Iqra waktub. Baca dan tulis. Ya, silahkan. Siapa yang mau nyoba? Insyaallah ana ya Ustaz. Ya, silahkan. Nah. Min aina Fatimatu? Min aina Fatimatu? Dari mana Fatimah? Fatimahnya yang benar Fatimatu atau Fatimatun? Fatimatu. Kenapa? Karena kalau muannas kaidahnya tidak pakai tanwin, Ustadz. Ya, benar, Ahsanti. Lanjut ya, Ustadz. Lanjut. Hiya. Ya, diartikan hiya. Hiya minal hindi. Dia dari ya. Terus kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharaja telah keluar ya Ustaz. Ya, telah keluar. Telah keluar guru itu dari kelas. Ya. Dari kelas. Dan telah pergi gimana Ustaz? Dan ya, benar. Dan telah pergi ke ruang kepala sekolah ke kepala sekolah. Ya, benar. Santi. Kemudian kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal. Ya Ustaz. Ini yang nomor 3. Oh ini iya. terlewati. Apa enggak kelihatan. Dhahabat tajiru ilal dukkani. Telah pergi pedagang itu ke toko. Telah pergi pedagang itu ke toko. Ya, lanjut. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Telah keluar Hamid dari kamar dan ia pergi ke kamar mandi. Ya, benar. Dan dia pergi ke kamar mandi. 5. Man kharaja minal fasli. Siapa keluar dari kelas? Siapa yang keluar dari kelas? Iya. Nah, Ustaz. Udah ya, Ustaz. 6 ya, Ustaz. Ya, ke-6. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Murid itu ke sekolah, Ustaz. Dari sekolah. Wa dhahaba dan ia telah pergi ila suqi ke pasar, Ustaz. Ya, benar, Ahsanti. 7. Khadijatu minas Sini wa Khadidun minan Yabani. Ya. Khadijah dari Cina dan dari Jepang. Ya, dari Jepang. Khadijahnya tanwin atau enggak? Enggak, Ustaz. Ya, wa Khalidnya tanwin Khalidun atau Khalidu? Khadidun. Tanwin. Sekarang Ahsanti, barakallahu fiki. Ahsanallahu ilaik. Amin, amin. Ini latihan ini kita fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban. Kita letakkan di dalam kolom yang kosong, ini kosong, fil faraghi dalam kosong, fi ma yali dengan huruf-huruf jar kata depan yang tadi barusan kita baca, yang barusan kita pelajari. Min artinya dari, ila artinya ke, fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Ala artinya di atas.
Saya ulangi, min itu dari, ila itu ke, fi itu di dalam, ala itu di atas. Ya, silahkan yang mau nyoba. Silahkan yang cocok. Ya, Ustaz. Ya, silahkan. Nah, yang pertama, Ya, al-kitabu ala maktabi. alal maktabi. Alal maktabi. Nah, Ulangi. al-kitabu alal maktabi. Ya, benar. At-talibu fil fasli. Ya, benar. Artinya? Anak laki-laki itu di dalam Tolib apa artinya? Tolib. Murid laki-laki itu di dalam kelas. Ya, Di dalam benar. sekolah. Di dalam kelas. Fasli, faslu itu kelas. Nah, Ustaz. Dahaba Hamidun ilal jamaah. Ilal jamaah. Nah, Ustaz. Gimana bacanya? Zahaba Hamidun ilal jamaah. Jami'ati. Jami'ati. Coba ulangi. Iya, ya. Bentar, Ustaz. Baik, Ustaz. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Dimnya panjang. Jami'ati. Jami'ati. Ya, ulangi sekali lagi. Nah, Ustaz. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Ya, artinya apa? Hamidun pergi ke universitas. Ya. Khorojal mudiru fil madrasati. Khoroja. Apa yang cocok? Ilal ya Ustaz. Keluar. Ilal. Kalau keluar apa? Ila ke Keluar apa? dari ya. Ya, Keluar dari. itu dari berarti ya. Khoroja jadinya fi ya Ustaz. Yang cocok min, dari. Min. Tanam sebentar saya catat tuh. Min. Khorojal mudiru minal madrasati. Ya, benar. Artinya? Telah pergi kepala sekolah telah pergi ke sekolah. Telah pergi apa tadi? Pakai min, apa artinya min? Min telah keluar. Telah keluar dari sekolah. Ya, benar. Terakhir? As-sini ilal. Ini? Ya. Apa? Astagfirullah. As-sini. Ini. Namanya. Dahaba Muhammadun minas sini. Muhammad telah pergi ke Cina. Telah pergi. Min apa artinya? Ke Cina. Pergi. Dhahaba Muhammadun minas sini. Terus ini contoh berikutnya apa yang cocok? Ila ya Ustaz. Ila. Berarti, kalau digabung semua, ya berarti kalau digabung semua. Dhahaba Muhammadun ila sini. Minas sini ilal yabani. Nah, ya benar. Artinya? Muhammad telah pergi ke Cina. Minas sini dari Cina ya. Ke Jepang. Ya, coba ulangi sekali lagi.
Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Ya, benar. Santi, barakallahu fiki. Wafik barakallah Ustaz. Jazakallahu khairan. Bayaki. Sekarang ini di terakhir kita menemukan mufrodat baru. Yaitu madrasatu. Madrasatu itu artinya sekolah. Madrasatu artinya sekolah. Al-faslu itu kelas. Al-hammamu itu kamar mandi. Mirhadu itu al-mirhadu itu sama, toilet, kamar mandi. Dua ini memiliki makna sama. Terus al-madbahu itu dapur. Al-ghurfatu kamar. Al-jami'atu universitas. As-suqu itu pasar. Al-yabanu itu Jepang. As-sainu itu Cina. Al-hindu itu India. Al-filipinu itu Filipina. Al-mudiru itu kepala sekolah. Al-mudiru artinya kepala sekolah. Zahaba itu kata kerja. Ini tadi di atas ini semua kata benda. Lah adapun dua ini adalah kata kerja. Zahaba itu telah pergi. Zahaba artinya telah pergi. Kharaja artinya telah keluar. Kemudian kita juga mempelajari kata depan. Kata depan atau bisa di dalam bahasa Arab dinamakan huruf jar. Huruf jar yaitu ketika ketika mendahului isim, maka isim tersebut berubah menjadi kasroh. Akhirnya dibaca kasroh. Di antaranya fi artinya di dalam, ala di atas, min artinya dari, ila artinya ke. Fi dari, ala atas, min dari, ila ke. Empat ini termasuk dari huruf jar. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan Allah catat menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak kita di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya amanillah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Insya Allah nanti ringkasannya nanti sehari atau 2 hari lagi nanti saya buatkan ringkasan, nanti saya kirimkan insya Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Baik Ustaz, izin live Ustaz. Baik Umahat. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.